Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailis Triani, NIM 1806590. Yang akan kita bahas adalah tentang pengaturan tanaman di dalam ruangan kelas. Nah, ruang kelas ini merupakan area yang intensif digunakan siswa setiap harinya untuk belajar di sekolah. Apabila ruang kelas ini tidak diatur dengan sedemikian rupa, akibatnya akan berdampak kepada konsentrasi belajar siswa. Misalnya, ketika ruang kelas yang dipakai itu sanitasi ruangan yang buruk, lalu sempit dan pengap, itu akan mengakibatkan siswa cepat merasa bosan dan ingin cepat-cepat meninggalkan ruang kelas tersebut. Lalu konsentrasinya kurang, akibatnya pembelajarannya menjadi tidak kondusif. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, guru mempunyai wewenang untuk mengatur ruang kelas. Guru juga bisa mengajak siswa untuk melakukan dan ikut andil untuk melakukan pengaturan ruang kelas ini. Misalnya, guru bisa membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok membersihkan dan yang lainnya mengatur ruangan dan lain sebagainya. Nah, dapat juga menempatkan beberapa tanaman di dalam kelas supaya membantu sirkulasi udara juga. Diharapkan ini dapat menambah oksigen yang akan didapat oleh siswa. Selain itu, penempatan tanaman di dalam ruang kelas juga bisa menjadi media belajar bagi siswa. Biasanya tanaman ini dimanfaatkan untuk pembelajaran IPA. Lalu selain itu, kita juga telah ikut andil dalam melestarikan lingkungan dan mengajak siswa untuk melakukan penghijauan di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Sri Nopianti dengan NIM 1806038. Nah, selanjutnya ada manfaat tanaman dalam pengaturan ruang kelas. Dalam respirasi tumbuhan, jika di siang hari tumbuhan akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Adanya tumbuhan di dalam kelas diharapkan bisa membantu sirkulasi udara dan menjadikannya sejuk dengan ketersediaannya oksigen yang cukup. Nah, semakin banyak oksigen yang didapat siswa, maka akan semakin meningkat kinerja otak siswa. Jika kinerja otak siswa semakin meningkat, maka siswa akan semakin mampu mengikuti dan mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Tentunya hal ini dapat menjadikan tujuan pembelajaran tercapai. Belajar dalam ruang kelas yang terdapat tanamannya, suasana kelas lebih sejuk, tenang, santai, dan pikiran jadi jernih kembali. Tanaman juga akan membersihkan polutan yang ada dalam ruangan tersebut. Tanaman juga akan membersihkan polutan serta mengurangi ionisasi negatif dalam atmosfer. Setiap satu tanaman saja dapat membersihkan polutan satu ruangan dengan luas sekitar 9 meter persegi. Nah, untuk memudahkan perawatannya, tanaman bisa diletakkan di dalam pot, sehingga memudahkan ketika akan disiram dan diberi sinar matahari. Nah, hal ini bisa dilakukan di setiap paginya. Untuk perawatannya, semua warga kelas turut bertanggung jawab terhadap tanaman yang ada di kelas dengan dijadwalkannya petugas piket. Nah, selanjutnya ada kriteria tanaman yang cocok diletakkan di dalam kelas. Yang pertama, berdasarkan fungsi sebagai tanaman hias di dalam kelas. Nah, tanaman hias bila diletakkan di dalam kelas akan memperindah sudut ruang kelas, seperti pemanis ruang kelas. Tanaman hias yang dipilih harus sesuai dengan kriteria ruangan seperti memiliki daun dan bunga yang berwarna indah dan unik. Tanaman hias dapat digunakan di dalam kelas, yaitu jenis tanaman hias yang berbunga dan berdaun. Nah, adapun contoh tanaman hias yang berbunga seperti bunga antrium, bunga geranium, bunga lili, bunga begonia, dan bunga anggrek. Adapun tanaman hias yang berdaun contohnya seperti Andiantum, Aglonema, Sansevieria, Keladi, dan Caladium. Nah, yang kedua ada berdasarkan daya tahan tanaman. Ketika kita memilih tanaman yang akan diletakkan di dalam ruang kelas, harus memiliki daya tahan yang kuat, minimal 2 minggu kuat di dalam ruang kelas. Tanaman hias yang akan diletakkan di dalam ruang kelas harus tahan dengan sinar matahari yang rendah, tahan terhadap udara kering, sirkulasi udara sedikit, dan tahan terhadap temperatur siang dan malam hari.
Meskipun begitu, tanaman hias harus disimpan di luar ruangan untuk sesekali, minimal 2 minggu sekali dikeluarkan. Nah, contohnya seperti tanaman jade ataupun tanaman wali songo. Nah, yang ketiga, berdasarkan cara perawatan tanaman. Tanaman yang memiliki ketahanan berbeda akan memerlukan perawatan yang berbeda juga. Pada umumnya, tanaman hias yang memerlukan sinar matahari secara langsung merupakan tanaman hias yang paling mudah perawatannya. Tanaman hias dalam ruang kelas yang mudah perawatannya antara lain seperti Sansevieria, Philodendron, Dracena, Besikor. Nah, itulah merupakan beberapa tanaman yang dapat dijadikan pilihan sebagai tanaman di dalam ruang kelas. Selain memberi kesan asri dan sejuk, tanaman tersebut berfungsi mengurangi polusi di sekitar kelas sehingga sangat bermanfaat. Pada gilirannya bisa ikut menciptakan suasana lingkungan kelas yang kondusif sebagai persyaratan efektivitas proses belajar mengajar. Ada pengaruh penggunaan aromaterapi terhadap konsentrasi siswa dalam belajar. Aromaterapi memiliki fungsi yang membuat ruangan menjadi segar, membuat suasana menjadi tenang, dan alat relaksasi dan konsentrasi. Menurut beberapa tokoh, aromaterapi dikatakan memiliki pengaruh terhadap fungsi dalam tubuh. Menurut Sahsentattel dan Prajapati tahun 2011, aromaterapi yang dihirup melalui hidung akan menuju syaraf olfaktori yang selanjutnya akan menuju bagian otak yang mengatur emosi, memori, serta kemampuan belajar, dan tempat ini disebut limbik. Selain itu, aromaterapi juga menstimulus indera penciuman yaitu hidung. Selanjutnya, stimulus tersebut akan dikirim menuju ke otak. Selain itu, aromaterapi juga memberikan efek tenang terhadap siswa sehingga mereka akan lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran, walaupun pencapaian konsentrasinya tidak signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Yuliana dari kelas 5 APGSD akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan aromaterapi terhadap konsentrasi siswa dalam belajar. Aromaterapi memiliki fungsi membuat ruangan menjadi segar dan membuat suasana menjadi tenang, dan alat relaksasi dan konsentrasi. Menurut beberapa tokoh, aromaterapi memiliki pengaruh terhadap fungsi dalam tubuh. Menurut salah satu ahli yaitu Henderson tahun 2007, aromaterapi memiliki 7 fungsi. Yang pertama, untuk membuat udara lebih segar. Yang kedua, menciptakan suasana tenang. Yang ketiga, menjadi antibiotik. Yang keempat, menjadi antiseptik, perlawanan terhadap virus. Yang kelima adalah meredakan emosi. Yang keenam, alat relaksasi, dan yang ketujuh, meningkatkan konsentrasi. Berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan, bahwa penggunaan aromaterapi terhadap konsentrasi siswa pada saat belajar tidak hanya menggunakan aromaterapi, tetapi juga harus diwujudkan dengan cara ruangan yang kondusif, yang tidak berisik, agar terciptanya ruang kelas yang nyaman belajar dengan efektif. Karena aromaterapi saja tidak mempengaruhi banyak untuk berkonsentrasi, apalagi di sekolah dasar. Mungkin di sekolah dasar itu aromaterapi itu digunakan sebagai pewangi ruangan, misalnya dengan menggunakan stella yang digantung di kipas, ataupun pewangi ruangan lainnya, ataupun pewangi ruangan seperti Glade yang disemprot, ada ditempel di dalam tembok. Sepertinya aromaterapi ini jika di Indonesia, apalagi di sekolah dasar yang negeri ini, kurang memadai. Baik, terima kasih atas waktunya. Segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.